Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Ibu AA. Apa kabar siswa semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam belajarnya, walaupun di masa pandemi ini. Materi kita pada hari ini adalah mengenai perkembangan dan dampak pengaruh Barat di Indonesia pada masa kolonial. Perkembangan dan dampak pengaruh Barat di Indonesia yang akan kita bahas yaitu satu, kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia, dan duanya, perkembangan ekonomi dan demografi di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Mengapa bangsa Belanda mencari rempah-rempah ke Indonesia? Karena Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang telah dikuasai oleh Spanyol. Nah, sekarang mari kita lihat perjalanan Belanda ke Indonesia. Tahun 1594, Claudius sebagai kunci pelayaran ke Timur Jauh. Diikuti oleh Lieshoten menemukan jalan ke Pulau Jawa. Tahun 1595, Mr. Cornelis de Houtman tiba di Banten. Sedangkan 28 November tahun 1598, Jacob van Nix dan van Marwijk tiba lagi di Banten. Inilah rute perjalanan Cornelis de Houtman ke Indonesia. Dari Belanda, terus ke pantai barat Afrika, menuju Tanjung Harapan, melewati Samudra Hindia, terus ke Selat Sunda, dan mendarat di Banten. Terbentuknya VOC. VOC berdiri tahun 1602 yang diprakarsai oleh Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt. Tujuan VOC: 1. Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. 3. Membantu dana pemerintah Belanda. Adapun kelebihan VOC, tata kerja rapi, terkontrol dalam organisasi, dan kuat. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut juga dengan hak oktroi. 1. Memonopoli perdagangan. 2. Mencetak uang dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai serta penguasa setempat. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja. 5. Memiliki tentara sendiri. 6. Mendirikan benteng. 7. Menyatakan perang ataupun damai. Berikut adalah Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama adalah Peter Both dari tahun 1610 sampai 1614 di Ambon. Yang kedua, Jan Pieter Soenkoen dari tahun 1619 sampai 1629. Dia sebagai peletak dasar imperialisme merebut Jayakarta, Batavia pada tanggal 30 Mei 1619. Yang ketiga, Antonio van Diemen dari tahun 1636 sampai 1645. Memperluas wilayah kekuasaan VOC sampai ke Malaka. Yang keempat, Johan Mautschoucker dari tahun 1653 sampai 1678. Dia memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado. Yang kelima, Cornelis Pilman dari tahun 1681 sampai 1684. Dia menghadapi perlawanan bersenjata. Monopoli perdagangan VOC yaitu dalam bidang ada 1. Verlichte Leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi. 2. Kontingenten, kewajiban membayar pajak hasil bumi. Yang ketiga, ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Yang keempat, adanya hak ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah. Yang kelima, pelayaran hongi untuk mengawasi monopoli perdagangan VOC.
Sistem birokrasi VOC. Jabatan tertinggi dijabat oleh Gubernur Jenderal. Di bawah Gubernur Jenderal disebut dengan Rod van India atau ada 4 anggota. 1. Gubernur daerah. 3 orang. 2. Residen dijabat oleh 3 orang. 3. Asisten residen dijabat oleh 3 orang. 4. Pemerintah tradisional juga dijabat oleh 3 orang. Faktor-faktor penyebab kemunduran VOC. 1. Korupsi yang merajalela. 2. Banyaknya pegawai yang tidak cakap. 3. Banyaknya hutang akibat perang. 4. Persaingan dagang dengan kongsi dagang lain. 5. Buruknya moral para pejabat VOC. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799.